Oke, selamat malam kembali ya. Kali ini kita nggak bikin tutorial ya, kita cuma menginfokan saja. Seperti kemarin yang video apa ya, kalau nggak salah laptop lah kalau nggak salah, yang tentang kristal itu. Oke, kita hari ini menginfokan saja ya IC. Bagi teman-teman yang susah mencari pengganti, kita sudah menemukan pengganti yang PNP ya. PNP tahu kan, plug and play. Plug itu bacanya gimana? Plug atau plug? Plug and play itu di TV. Ini kasusnya kita di TV apa ya, kok lupa ya kita. Pokoknya ini Android lah, nggak tahu ini Changhong atau Hisense ya, lupa. Ini punya user, ini kita ambil ya dari tempat, dari rumahnya, kita ambil mesinnya saja karena memang terbakar ini untuk tegangan CPU-nya. Dan untungnya CPU-nya nggak rusak ya, semoga saja nggak rusak ya. Yang jelas ini CPU-nya nggak short ya dia, tapi nggak tahu kalau nyala atau enggaknya, kita coba nanti kita kembalikan. Oke, jadi di sini ya letak kebakarnya. Nah, di IC ini, IC buck converter ya ini kita ganti serinya beda ya, bukan seperti bawaan. Kenapa nggak diganti bawaan bang? Karena bawaannya itu nggak ada ya di lokal kita, di Indo itu nggak tersedia, nggak ada yang jual intinya, nggak tahu belum keluar atau gimana. Soalnya ini juga TV baru ya, ini katanya baru setahun kalau nggak salah ya, pokoknya TV tergolong baru. Terus di sini kebakar ya, sampai PCB-nya terkelupas kayak gini ya, sampai ini pokoknya sebelumnya parah banget, ini terbakar terus ada asap hitam ke sini gitu naik, soalnya ini posisinya begini. Ini soket LVDS nya, LCD nya, Tikon, ini soket Tikonnya. Jadi ini kebakar ya, terus kita coba ganti itu nggak nemu ya di Indonesia, ternyata IC nya nggak tersedia. Jadi kita searching pinout dan sebagainya, terus spesifikasi IC dan sebagainya, kita menemukan satu yang paling mirip ya. Itu sebenarnya nggak sama persis ya, tapi paling mirip, beda produsen ya. Kalau aslinya dari Jolwatt ya, kalau ini kayaknya dari TPS, itu dari mana, Texas Instrument kalau nggak salah. Pokoknya itu nanti kita ke PC ya, kita infokan detail datanya. Ini untuk info saja. Untuk ini kan terbakar ya, tadinya ini kan terbakar hangus, hilang semua komponen di sini, hilang. Perhatikan ya di sini, ini pin input ya, ini pin satunya di sini, satu itu ground, dua itu SW atau LX, pokoknya untuk induktor ya, langsung ke induktor dia kalau buck converter. Nah 3 ini VIN ya, VIN ini untuk IC ini kerjanya 4,5 sampai 20 atau 16 ya, pokoknya sampai 20 kayaknya. Nah di jalur VIN ini ya, ini masuk ke sini, ini 12 volt ya, 12 volt dari sini. Ini untuk backlight ya, ini untuk sistem, untuk utama maksudnya ya, sistem CPU dan sebagainya. Nah ini ada kapasitor 2 ya, yang satu kecil, kelihatan nggak? Nah jadi seperti itu ya, kecil. Ada yang kecil, ada yang besar. Nah yang kecil itu ukurannya 104 nanofarad NF ya, nanofarad ya, 104 100 nanofarad. Kalau kodenya itu 104 ya, kalau di milar biasa. Nah ini ya, ini yang kecil itu, ini ukurannya 100 nanofarad ya. Ini usahakan paling dekat sama kaki VIN ya. Ini yang kecil ini, kapasitor kecil ini, usahakan kakinya itu mepet ke sini ya, kalau bisa nempel sih ya, nggak nempel lah, pokoknya deket, paling deket banget lah sama kaki VIN yang ini. Sama yang satunya jelas ke ground ya. Terus ada satu lagi elko ya, kapasitor yang gede, ini ukurannya 10 mikrofarad ya, yang UF mikrofarad, mikro ya, bener mikrofarad ya, ini yang 10 mikrofarad ya.
Ingat ini antara 4,7 sampai 10 ya, bebas ya. Kita pakai 10. Ini copotan juga ya. Ini copotan, ini juga copotan dari mesin TV hancur ini. Nah, udah kayak gini, udah nggak layak pakai ya, udah terkena air banyak. Kita ambil dari situ dan ternyata memang masih bagus ya komponen-komponennya. Terus ini induktornya juga cek ya, pakai induktor tester. Ini pastikan 2,2 milihenry, mikrohenry atau milihenry ya, pokoknya mikrohenry kayaknya mikrohenry sih. Pokoknya kodenya untuk tulisannya 2R2 ya. Ini bukan resistor ya. 2R2 itu maksudnya 2,2 mikrofarad lah. Nah, seperti ini ya. Ini pastikan juga nggak short ya. Sebelum ganti ini ya. Pokoknya sebelum ganti ini pastikan ini nggak short. Terus kapasitor di sekitarnya ini nggak ada yang short ya. Terus kasih 2 ini kalau hilang ya. Kalau hilang loh. Tapi kalau masih ada ya bagus lah. Tapi cek juga ini ada 100 nanofarad. Ya bener nanofarad, yang ini 10 mikrofarad. Ingat ya, ini harus ada ya. Kalau ini nggak ada 2 ini, dijamin ini pasti cepat rusak ya. Soalnya ini untuk 100 nanofarad itu untuk high frequency decoupling ya. Maksudnya gimana bang? Itu tuh maksudnya kan ini bekerjanya buck converter ya, itu pakai frekuensi dia sekitar 800 kHz lah, kalau mungkin malah sampai mega, tapi ini kayaknya 800 kHz. Itu kan ada sinyal digital, sinyal untuk frekuensi kan naik turun, maksudnya plus min, enggak plus min sih, plus ground yes, pokoknya itulah intinya. Secara cepat 600.000 kali per detik ya, per menit atau per detik, pokoknya itulah, nggak tahu, pokoknya kehasiat lah. Intinya itu aja, kita lupa juga. Nah, untuk fungsinya 100 nanofarad ini untuk menghilangkan noise itu ya, menghilangkan noise dari frekuensi yang segede itu. Jadi kalau nggak pakai ini nanti VIN-nya ada noise dia. Terus kalau VIN-nya ada noise, ini outputnya ini juga akan semakin membuat noise dan semakin gede ya. Ini kalau semakin gede terus VIN-nya juga semakin gede lagi. Ini pokoknya kayak di amplify gitu ya. Ini noise-nya semakin besar dan hasil ini akan rusak ya. Soalnya kerjanya sangat berat dia. Nggak ada decouplingnya. Terus untuk yang 10 mikrofarad itu untuk apa namanya, filter ya, biasa untuk bypass lah, biar smooth. Dia nggak naik turun, biar rata gitu. Tapi kalau yang gede itu untuk decoupling nggak bisa ya. Untuk decoupling kapasitor itu biasanya 100 nanofarad ya. Nah itu yang paling ideal. Jadi ya sebenarnya sama aja ini untuk filter ya. Untuk 100 nanofarad itu filter, tapi filternya dia frekuensi yang tinggi ya. Kalau yang 10 mikro itu frekuensi yang rendah, mungkin 60 Hz dia rata. Nah terus ini untuk pin 4 itu ada feedback ya. Dia feedback dari output ini diumpan balikan ke sini ya, ke pin 4. Itu bedanya kalau IC bawaan itu 0,756 volt ya. Terus ini kita gantinya pakai 0,8 kalau nggak salah. Iya 0,8. Jadi mungkin ini outputnya agak gede sedikit ya, tapi nggak masalah, nggak apa-apa itu. Soalnya kenapa kita bilang nggak masalah, nggak apa-apa ya, soalnya ini kaki feedback ini terhubung ke CPU ya dia. Jadi yang ngatur tekanan output ini CPU juga ya, perannya itu CPU juga. Selain feedback dari tekanan sini, jadi naik turunnya tekanan itu diatur oleh CPU sini ya. Terus pin 5 ini untuk enable ya, ini juga dari CPU. Setelah nanti di on kan dia enable sini masuk. Nah, nanti tekanannya di sini baru keluar. Terus yang ke apa ini namanya, ke 6 itu pin apa ya, kok lupa ya gitu. Nggak tahu, nanti kita kesana saja, lupa pokoknya yang 6 ini apa. Jadi itu aja infonya. Sekarang info seri ya. Nah ini dari Joulwatt ya, dari Joulwatt, nama perusahaannya itu Joulwatt.
kode IC-nya itu ya, nggak kelihatan ya. JWN lah hilang. JWN 6C ya. JWN 6C itu untuk JW itu jauh banget ya dia. Untuk 6C itu kode 53 berapa ya, lupa. Pokoknya nanti kita ke PC kita jelasin ya. Terus yang ini kita penggantinya make 2208 ya. Ini udah kita tested ya, udah oke. Kita coba ya. Tancapin di sini ada LED ya. Nah, kecil. Matikan saja. Ada LED kecil ya. Kita tes untuk tegangannya. Di sini 12 volt ya, untuk VI nya 12 volt, Vout nya jelas nggak muncul dia, nggak muncul. Terus yang ini kayaknya 3,3 ya, benar. Terus yang di atas ini 5 volt ya, 5 volt. Ini untuk Android ya, bukan TV biasa, ini Smart TV Android. Terus yang di sini ada tekan apa ya ini? Ini juga belum muncul ya dia. Yang sini ini 1,5 untuk RAM ya dia. Untuk di RAM-nya, ini RAM-nya di sini. Yang ini belum muncul ya dia. Oke, ini juga belum muncul. Kita on kan ya, ini tombolnya di sini. Kita udah on kan. Nah, lampunya mati ya dia. Kita cek lagi, udah muncul belum? Nah, dia untuk CPU-nya muncul 1 volt ya, 1,006. Biasanya untuk vCPU sekitar segitu. Dan yang di sini 1,163 ya. Ini bisa naik turun ya nanti. Coba kita lihat. Tergantung CPU-nya, kerja CPU-nya itu gimana gitu, nanti dia menyesuaikan. Nah, ya kan. Kadang turun. Ini masih fixed 1,164 ya, agak gede dikit. Kalau bawaannya mungkin 1,10 atau berapa, nggak apa-apa, ini hanya kecil, nggak begitu ngaruh. Nah, dia naik turun kan. Setelah CPU bekerja dia naik turun ya. Soalnya ini otomatis dari CPU ya dia. Ini normal ya untuk Android terutama untuk TV yang ini. Nanti ini untuk merek TV-nya kita sepil di apa namanya, titelnya aja ya, soalnya kita lupa ini apa TV-nya. Nanti kita lihat dulu ke rumah yang punya. Oke ya, aman. Pastikan nggak panas ya, ini untuk induktornya dia aman. Kalau ini hangat wajar lah. Di sini ada 1,8. Oke. Terus kita coba matikan. Nah, dia mati di sini. Ini harusnya ikut mati ya. Nah, dia naik turun. Normal ini. Soalnya memang diatur dari sini ya. Ini kaki ada resistor 1 di situ. Yang langsung ke CPU. Nah, dia hilang. Oke, jadi ini TV ini dipastikan udah hidup normal ya. Sistemnya ya. Tapi nggak tahu tampil atau enggak, kita nggak ada tesnya untuk ini tikonnya. Soalnya ini nggak ada video outputnya ya. Adanya apa ini, fiber optik, nggak tahu lah ini kemana fiber optik. Oke, jadi cukup sampai di situ. Kita pindah ke PC ya. Ini kita kembalikan ke yang punya, sama ini bekasnya kita kasih. Oke, ini aja lah. Nah, kita kebetulan belinya 2 ya, soalnya ya usahakan kalau beli jangan cuma 1 ya, nanti kalau
kebetulan ciri produknya gagal kan, bisa nggak ada backup. Nah ini kita belinya 2 ya, ini cuma murah, paling sekitar 10 ribuan lah ya, semoga aja asli ya. Ini coba kalau yang bawaan itu dia nempel magnet nggak? Wah nempel ternyata anjir, besi juga ini ternyata, Jawa, kirain kuningan anjir. Kalau yang ini dia pakai besi juga, ternyata juga sama anjir. Ya, semoga aja awet lah, kita lihat aja nanti biar dites yang punya. Dan ingat ya, jangan bermain-main magnet neodymium di dekat sekitaran memori ya, entah itu CPU kan ada memori internalnya. Terus kalau RAM nggak apa-apa, dia nggak masalah. MMC, BIOS itu jangan deketin magnet yang kuat ya, nanti dia datanya korup, bisa panik. Oke, ini udah selesai, kita pindah ke PC ya. Untuk penjelasan IC nya udah kita temukan. Oke lanjut. Oke ya, ini kelanjutannya. Nah ini ya, ini untuk dataset IC bawaan ya, dia dari Joulwatt ya, serinya JW5359 ya. Ini di Indonesia belum ada ya, ini kita udah cari di semua marketplace online itu nggak ada ya. Terus jadi teman-teman kalau mau cari penggantinya pastikan ini sama ya, jenisnya dia monolithic buck switching regulator based on L2 atau I2 ya. Ini pokoknya itu arsitektur untuk fast transient response ya, ini yang paling penting ini, soalnya ini fast transient response ini untuk CPU ya, dia sangat penting. Pastikan ada kata-kata ini ya untuk IC penggantinya. Dan pokoknya ya overall imbangin saja lah, ini pokoknya ini. Terus sama input ranknya ya, untuk bawaannya dia 4,5 sampai 18 volt, terus 2 ampere ya, continuous output current with two integrated n channel MOSFET ya. Ini kemungkinan besar semua buck converter ada sih ini. Internal synchronous power switch profit high efficiency without the use external Schottky diode at like load. Operate in a low frequency to maintain high efficiency. Oke. Kita fokus ke fiturnya ya. Dia 4,5 sampai 18 volt. 2 ampere ya. Pastikan ini 2 ampere, jangan di bawahnya. Nah, efisiensi ini enggak terlalu penting ya, ini untuk efisiensi energi aja lah. Ini walaupun 80 juga, kalau bagi user sih nggak penting-penting amat lah. Nah, terus perhatikan ini ya, yang FCCM at like load sama PFM at like load ya. Ini kalau yang bawaan nggak tahu ya, kayaknya yang ini ya, yang PFM. Tapi lebih bagus lagi yang FCCM ya. Pokoknya ini terserah mau pakai yang mana, tapi kalau kita rekomendasikan yang pakai yang atas ya, ini untuk versi yang lebih bagus lagi. Nah, terus frekuensi kerjanya dia di 600 kHz ya. Terus internal soft start dia udah langsung V-in ada, nanti nggak perlu start, langsung muncul ya, langsung start ya. Ada input under voltage lockoutnya juga, current runaway protection. Ini kalau tiba-tiba putus CPU-nya jadi ada proteksi, tapi ya udah mati anjir. Output short protection ada, thermal protection ada. Ini nggak terlalu penting ya. Yang penting itu yang di sini ya, ada berapa poin ini? 4 poin ya. 3 poin lah. 1 ini salah satu, 2 terus 600 kaset. Oke. Nah, ini untuk skematik contohnya ya. Nah, ini nggak terlalu penting, langsung saja ke sini ya, ke contoh skemanya. Perhatikan contoh skemanya ya. Loh, kok nggak ada anjir, mana nih, kok nggak dikasih contoh kita.
Nah, cuma tipikal application doang anjir. Atau mungkin beda ya datanya. Pokoknya lihat ini aja lah. Mana tadinya ini ya. Nah, ini kalau di TV ini nggak dipakai ya. Cuma ada R3, R4 sama C ini juga ada. Kalau C sudah pasti ada ya. Untuk CS nya ini nggak ada ya. Ini C5 atau CS ini? C5 ya, ini nggak ada. Enable ini dari CPU ya. Pokoknya fokus ke sini. Terus penggantinya kita ini ya. Nah, kebetulan hampir mirip sekali ya. Nah, kita pakai TPS 562201. Nah, kebetulan dia produk Texas Instruments itu wah mantap pokoknya. Texas Instruments. Nah, dia bedanya ada serinya itu untuk yang di marking kode SMD-nya ada 2201 dan 2208 ya. Yang kita pasang tadi 2208. Ini bedanya di mana? Nah, di sini nih. Full skip mode ya, yang TPS 2201 itu yang kayak di sini tadi yang apa ya? Yang ini full ini yang PFM ini itu kompatibel dengan ini ya. Atau CCM itu CCM yang sini continuous current mode ya. Sebenarnya nggak terlalu penting sih, tapi kita pilih yang ini ya. Kalau full skip takutnya nanti ke skip itu bisa membuat noise ya. Untuk soalnya ini CPU itu agak rawan ya kalau nggak bagus tegangannya. Nah, dan ternyata ini frekuensi kerjanya lebih rendah ya dia. Sama input ranknya juga lebih rendah dia. Itu 4,5 sampai 17 ya. Terus untuk output ranknya dia 0,76 sampai 7. Ini nggak perlu penting sih. Frekuensinya lebih rendah ya, tapi nggak apa-apa. Ini soalnya kalau cari yang sama nggak ada anjir, susah anjir. 2% feedback voltage akurasi, lumayan sih. Lengkap kalau Texas Instruments ya, detailnya mantap memang. Nah, di sini ada sama ya. Dia desainnya monolitik ya. Mana monolitik kok nggak ada anjir. Nah, synchronous step down dia. Nggak ada monolitiknya anjir. Kok beda, kirain ada anjir. Ya yes, nggak apa-apa lah, yang penting mirip-mirip. Kalau rusak ya nanti tinggal cari lagi. Yang penting aman ya, untuk CPU ini kita jamin aman kok, tenang. Ini bisa dipakai. Kalau teman-teman nemu yang sama persis ya infokan ya, biar kita tahu. Jangan di masa ya di pendam sendiri, dibagikan lah kalau ilmu itu, jadi biar pada ngerti teman-teman kita semuanya. Nah, ini untuk typical application-nya ya, sama ya. Untuk pin out-nya sama. Nggak ada. Untuk pin out-nya sama ya. 1 ground, 2 SW, 3 V-in, 4 feedback, 5 enable. Oh, yang 6 tadi bootstrap ya dia. Sama harusnya. Nah, ground, SW, V-in, feedback, enable sama BST itu bootstrap ya dia. Ini untuk keperluan switching upper MOSFET-nya ya. Dia up MOSFET-nya. MOSFET yang di bagian plus nggak tahu ya. Ya, lain kali kita jelaskan kalau ada yang pengen tahu. Kalau nggak ada yang pengen tahu ya kapan-kapan kalau ada waktu lah. Soalnya di internet sudah banyak yang jelasin ya. Ini kalau ini lebih lengkap ya kayaknya ini loh kan. Kalau Texas Instruments kita sukanya kayak gitu ya, lengkap ya. Ini internalnya juga seperti ini. Kalau ini tadi internalnya ada nggak? Kita cek. Nah, dia juga ada ya. Seperti ini ya internalnya. Dia feedbacknya ternyata pakai 0,765 volt ya untuk referensinya. Dia ada current sensor di sini, logic control, current sensor juga di bawah ada, di atas ada anjir. Mantap juga ini Jolwat. On timer adjust LDO. LDO-nya ada, internal enable-nya. Referensinya 1,2 ya. Internal soft start ada. Terus yang
Texas Instruments wah lebih kompleks lagi anjir, tapi dia nggak ada current sensornya ya ternyata. V-in langsung, ground juga langsung, nggak ada current sensornya dia. Regulator under voltage-nya ada, HS itu high side, LS itu low side ya. Nah bus trap itu ini ya untuk keperluan gate upper MOSFET-nya ini, paham nggak sih? Enable-nya langsung ke logic control ya. Kalau ini tadi enable-nya pakai Smith trigger. Ini Smith trigger atau apa ya? Pokoknya semacam itu. Ada komparatornya, nggak komparator sih ini sebenarnya. Nah kalau yang TPS itu langsung ya dia. Untuk feedbacknya, referensinya dia loh nggak ada anjir. Cuma voltage reference doang. Berapa ini? VUP ini apa ini? High cap BBM soft startnya ada dia. Ini feedbacknya masuk ke dua komparator ya dia. T-on one spot TSD. TSD ini suhu kayaknya. OCL threshold. Wah ternyata juga lumayan kompleks anjir. Ini enggak begitu ya, cuma logic. Yes, ini ada on timer adjustment. Oh on timer berarti ini T-on ini sama ya, ada dia. Oke, jadi itu yang penting. Penggantinya yang paling mirip ini anjir, yang soalnya yang lainnya kita nggak nemu ya untuk tipikal aplikasinya. Ini maksudnya kita ini yang kayak gini loh, tipikal application ini udah ada ukurannya. Nah dia VIN nya ini kan, nah dia ada 10 UF sama 0,1 UF ya. UF itu mikrofarad, kalau 0,1 berarti 100 nanofarad ya. Ini sama 10 mikro. Nah, ini untuk rekomendasi untuk TPS nya pakai 10 mikro ya. Kalau ini nggak ada sih kayaknya. Nah dia nggak ada, cuma C1 doang anjir. Ini datasheet ya biasalah, dari ini mungkin dari Cina ya Jolwat ini, nggak tahu lah. Ini tapi ini lengkap loh. Ini not installed ini satu. Ini not installed yang mana anjir? Ini not installed juga. Ini nggak pakai ya. Kebetulan di mesinnya juga ini nggak pakai ya. Ini cuma R2 doang. Yang satu ada R1 lagi yang di sini di VOUT atau V. Oh di sini ada R lagi ke CPU ya untuk yang di mesin. Terus enable-nya dia pakai resistor. Kalau tadi yang di mesin itu juga sama pakai resistor ya. Kebetulan juga plug keciplek anjir. Langsung loh. Nah ini untuk ini kita nggak ngukur ya. Untuk 22 microhenry ternyata ya, bener microhenry. 2,2 sama ya microhenry. Untuk base trapnya 100 nanofarad juga sama. Nah kalau ini lengkap ya anjir. Untuk rekomendasi komponennya kalau TPS apa itu Texas Instruments lengkap anjir. Untuk output 1 volt itu untuk R1 rekomendasinya ini ukurannya, camain aja ini kan. Nah tapi karena kita nggak fixed ya, ini tadi kasusnya di mesin itu nggak fixed ya, nggak tahu ini cocok untuk naik turun nggak ini IC ini. Kayaknya harusnya cocok sih, soalnya ini dari rentang 1 volt sampai 3,3 itu bisa naik turun harusnya ya. Semoga aja awet lah anjir. Sekalian kita juga mau tanya ya, semoga kalau ada teman-teman yang tahu ya kasih tahu lah kita, biar nanti next ada IC pengganti yang sama jadi enak nanti pakainya. Oke, jadi yang poin pentingnya kalau mau cari pengganti ya ini ya, input voltage range-nya pastikan mirip lah. Pokoknya kalaupun nggak mirip itu apa namanya, minimal sesuai voltage sistemnya ya kan. Tadi di sistemnya kita voltage-nya 12 volt ya, minimal itu antara pokoknya 12 volt masuk lah. Ini kan 4,5 sampai 17 itu 12 voltnya masuk ya, dia aman. Terus feedback referensinya ini harusnya tahu sih ini berapa ya feedbacknya ini ya. Tapi kalau outputnya ini diketahui 0,76 ya otomatis ini feedbacknya sekitar 0,765 ya, sama ya. Ini tadi juga 0,765 ya. Mana ini tadi? Tapi ini lebih kenceng, 600 kHz anjir.
Ini ya, kalau diketahui ini sih bagus sih, ini ada 0,765, sama sih ini harusnya, sama dia. Untuk overall itulah. Nanti kalau kurang jelas ini daripada panjang ya videonya, nanti teman-teman bisa tanyakan saja. Ini udah segitu aja infonya. Oke, terima kasih masih mengikuti kita ya. Sampai jumpa next lagi.